Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube aku dengan aku di sini Hana. Hari ini aku ingin mencoba mengobrol dengan kalian tentang bagaimana sih pengalaman aku saat pertama kali pindah ke Jerman di 3 tahun yang lalu ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, aku ini udah tinggal di Jerman selama 3 tahun lebih dan itu sebabnya hari ini aku ingin membagikan informasi ke kalian dan pengalaman aku tentang bagaimana apa yang aku alami atau pengalaman aku saat pertama kali aku tinggal di Jerman, juga transformasi atau perubahan besar apa yang terjadi dalam hidupku sejak aku tinggal di Jerman dalam 3 tahun terakhir. Perlu kalian ketahui bahwa apa yang aku ceritakan di video ini murni dari pengalaman aku sendiri, dan yang pastinya setiap orang akan memiliki pengalaman yang berbeda ya saat pertama kali pindah ke Jerman. Karena memang ini tuh tergantung pada latar belakang masing-masing orang dan bagaimana setiap orang menyesuaikan diri dengan budaya baru dan kehidupan yang baru di Jerman. Salah satu hal tantangan terbesar yang aku hadapi saat pertama kali pindah ke Jerman adalah bahasa. Karena yang kalian tahu, bahasa Jerman adalah bahasa utama di Jerman, dan untuk berintegrasi di Jerman dengan baik, hal ini penting banget untuk belajar bahasa Jerman. Meskipun beberapa orang di Jerman bisa berbahasa Inggris, tapi yang pastinya berbicara dalam bahasa Jerman itu akan mempermudah kalian banget untuk berkomunikasi sehari-hari hingga menjalani kehidupan sehari-hari di Jerman. Apalagi kalau kalian tinggal bukan di kota-kota besar seperti Berlin atau Frankfurt ataupun Düsseldorf, akan yang pastinya merasa kesulitan banget tinggal di community yang jarang menggunakan bahasa Inggris. Pertama kali aku datang ke Jerman, itu aku memiliki bahasa Jerman yang masih di level A1, dan tentunya dengan keterbatasan bahasa ini, itu membuat aku kesulitan banget dalam bersosialisasi dengan orang-orang sekitar di Jerman. Beda cerita kalau misalnya kalian datang ke Jerman dengan pengetahuan bahasa Jerman yang lebih baik, seperti di level B2 atau C1 atau C2, mungkin kalian nggak akan sesulit itu dalam hal berintegrasi di Jerman. Ini kalau kalian sudah mengenal lebih baik bahasa Jerman dan secara mudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena gimana pun juga, komunikasi adalah kunci dari segala aktivitas termasuk pekerjaan, bersosialisasi, kehidupan sehari-hari, serta pendidikan dan lain-lain. Karena level bahasa Jerman A1 hanya mencakup kosakata dasar dan struktur gramatik yang sederhana banget, ini bisa menjadi hambatan sebenarnya banyak orang dalam berkomunikasi sehari-hari seperti yang aku bilang sebelumnya, terutama dalam situasi yang lebih kompleks seperti mengurus administrasi, berbicara dengan dokter, atau berinteraksi dengan pihak berwenang. Bahasa Jerman yang terbatas dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan pastinya yang membutuhkan komunikasi yang baik dalam bahasa Jerman. Karena banyak pekerjaan di Jerman yang mengharuskan kandidatnya memiliki kemampuan bahasa Jerman yang lebih tinggi, apalagi kalau misalnya kalian bekerja di bidang healthcare, dan ini juga menjadi alasan orang-orang yang datang ke Jerman yang belum punya pekerjaan dikarenakan keterbatasan bahasa, diwajibkan mengikuti integration course untuk membantu pendatang baru, terutama mereka yang baru saja tiba di Jerman dengan bahasa Jerman yang kurang bagus, untuk dapat berintegrasi dan bersosialisasi secara efektif ke dalam masyarakat di Jerman. Masalah lain yang dapat orang hadapi jika memiliki masalah dengan bahasa dan komunikasi atau kesulitan berinteraksi dalam kegiatan sosial dapat membuat seseorang itu pastinya merasa terisolasi ya, dan yang pastinya juga dapat merasa kesepian. Dan masalah ini tuh nggak hanya dimiliki orang Indonesia aja yang datang ke Jerman, tapi juga orang-orang dari negara lain yang datang ke Jerman yang tidak mengetahui bahasanya sama sekali sehingga memiliki kesulitan dalam komunikasi dengan orang-orang sekitar. Itu sebabnya saat pertama kali aku datang ke Jerman dan tidak mengetahui dengan baik bahasa Jerman, aku bergabung ke komunitas-komunitas yang memiliki interest yang sama dengan aku, dengan hobi yang sama. Salah satu contohnya adalah aku bergabung di komunitas expat community yang tinggal di Jerman, dan kita memiliki interest yang sama untuk menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dikarenakan bahasa Inggris aku yang lebih baik daripada bahasa Jermanku saat itu. Jadi dengan komunitas ini aku sering bertemu dengan mereka sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu atau di saat aku ada waktu luang aja. Dan yang pastinya dengan memiliki teman atau community yang memiliki interest yang sama, ini membuat kehidupan aku di Jerman menjadi lebih enjoy dan yang pastinya nggak merasa kesepian ya. Masalah lain yang banyak orang hadapi di saat kesulitan dalam berbahasa dan komunikasi adalah ini dapat menyebabkan seseorang berketergantungan pada terjemahan atau bantuan orang lain untuk penerjemah yang bisa membatasi yang kemandirian dan otonomi seseorang. Saat pertama kali aku datang ke Jerman dan masih kesulitan dalam berbahasa, ini membuat aku banyak bergantung banget pada suami aku, seperti untuk mengurus urusan aktivitas administrasi kepemerintahan atau berbelanja dan sebagainya macamnya. Setelah aku menyelesaikan integration course hingga di level B1, yang artinya bahasa Jerman aku sudah menjadi lebih baik banget dan bisa berkomunikasi walaupun gak sempurna, dan di situ aku merasa aku udah bisa mulai mandiri untuk gak bergantung lagi pada suami aku untuk urusan yang lainnya. Nah, selain bahasa, ada pun beberapa
beberapa masalah lain yang banyak orang lain hadapin ya, termasuk orang Indonesia ataupun orang-orang dari negara lain yang pindah ke Jerman, yang pastinya adalah seperti budaya, mungkin juga makanan, transportasi, infrastruktur, musim, perumahan, dan biaya hidup, dan yang lain-lainnya. Tapi yang syukurnya dari itu semua yang baru aku sebutin, aku nggak ada masalah sama sekali, dikarenakan kalau untuk budaya, aku udah terbiasa dengan budaya Western ataupun budaya yang berbeda sejak aku kecil. Jadi setelah aku pindah ke Jerman, budaya yang ada di sini tuh nggak membuat aku shock kultur. Dan untuk makanan sama sekali aku juga nggak ada masalah sama sekali, dikarenakan aku sekarang udah bisa masak. Walaupun dulu tuh waktu masih di Indonesia aku nggak ada bisa masak sama sekali, dikarenakan ya yang kalian tahu di Indonesia tuh mudah banget kayak untuk pesen GoFood, makanan, dan sebagainya macamnya. Karena terlebih di Indonesia pesan makanan itu nggaklah semahal seperti yang di Jerman. Dan menurut aku itu masih bisa terjangkau yang di Indonesia dibanding di sini ya di Jerman. Dan sejak aku pertama kali pindah ke Jerman, disitulah aku mulai belajar masak dan mengenal bumbu dapur. Tapi ya walaupun aku harus belajar lagi dari awal bagaimana cara memasak, tapi buat aku itu nggaklah begitu sulit, dikarenakan tinggal ngikutin pedoman dari YouTube, dan hanya kurang dari sebulan aku udah terbiasa dengan masak sejak tinggal di Jerman. Jadi ya harus aku katakan soal makanan itu aku nggak ada masalah sama sekali buat aku di Jerman, dikarenakan aku bisa mengatasi hal ini dengan baik. Dan kalau misalnya kalian memiliki masalah dengan dimana sih bisa beli produk Indonesia atau bahan-bahan Indonesia untuk dimasak sendiri di rumah, aku biasanya beli online di toko Indonesia yang ada di Eropa. Apalagi banyak toko-toko Indonesia yang ada di Belanda yang mereka memiliki website untuk kita bisa belanja di sana. Jadi ya toko Indonesia ini nggak hanya ada di Jerman biasanya yang aku beli, tapi juga di negara-negara lain di bagian Eropa. Karena menurut aku itu lebih praktis aja beli secara online dan lebih simpel daripada menghabiskan waktu untuk menelusuri toko-toko Asia yang belum tentu lengkap dengan bahan-bahan makanan Indonesia. Nah, untuk soal transportasi, kebetulan aku tinggal di kota yang cukup besar walaupun bukan di ibu kota, tapi aku nggak ada memiliki sama sekali masalah soal transportasi, dikarenakan setiap jarak 200 meter itu ada haltestelle atau stasiun bus atau stasiun transportasi umum seperti Straßenbahn dan yang lainnya. Jadi ya di kota tempat aku tinggal itu transportasi sangat lancar walaupun weekend dan nggak ada memiliki kendala sama sekali. Mungkin beda ya beberapa orang yang tinggal lebih di kota-kota kecil atau di pedesaan yang mungkin soal transportasi itu seperti bus ataupun Straßenbahn ataupun transportasi umum lainnya mungkin memiliki kesulitan. Jadi memiliki transportasi pribadi ketika tinggal di pedesaan sangatlah dibutuhkan, dan kalau yang pastinya menggunakan taksi itu akan lebih mahal banget. Nah, sedangkan untuk musim itu aku juga nggak ada masalah sama sekali dengan 4 musim ada di Jerman, karena dikarenakan dulunya tuh aku juga pernah pengalaman tinggal di Kanada dengan winter minus 20 derajat Celcius. Jadi begitu pindah ke Jerman, aku udah tahu kebutuhan aku seperti apa untuk menangani perbedaan musim, terlebih di saat musim dingin ya, karena salah satu orang Indonesia yang paling butuhkan itu saat musim dingin adalah pelembab kulit seperti produk lotion atau produk-produk mandi yang fungsinya untuk melembabkan. Dan ini kembali lagi tergantung memang jenis masing-masing kulit orang berbeda, dan kalau aku secara pribadi aku hanya membutuhkan lotion pelembab, itu udah cukup buat aku tanpa harus mengganti produk-produk mandi dan sebagainya macamnya. Well, semuanya itu aja dulu informasi pengalaman aku tentang pertama kali aku pindah ke Jerman, dan memang satu-satunya problematika yang aku hadapi adalah bahasa, nggak ada yang lain lagi. Dan karena sudah 3 tahun juga aku tinggal di Jerman, jadi untuk kalian yang belum tahu, sekarang itu level bahasa Jerman aku udah di B2, dan yang pastinya di level ini sudah banyak banget perubahan bahasa yang terjadi padaku dibanding di awal dulu saat aku datang ke Jerman dengan hanya level A1. Sekarang aku udah bisa berintegrasi dengan baik dengan komunitas sekitar, sudah bisa kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berbahasa Jerman tanpa takut sama sekali merasa diabaikan atau nggak ngerti apa yang mereka omongin. Dan karena ini juga aku bisa bergabung di 2 komunitas yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Jerman, yang itu semua buat aku merasa kayak udah berintegrasi, sudah menjadi lebih baik lagi dibanding awal dulu aku datang ke Jerman ya. Well, baiklah semuanya, untuk sementara itu aja dulu apa yang ingin aku sampaikan ke kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pengalaman lebih lanjut atau pengalaman yang sama soal tentang pertama kali datang ke Jerman, atau kalian misalnya memiliki kesulitan dalam berintegrasi di Jerman, atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa komentar di bawah, dan kali aja penonton yang lain yang nonton video ini bisa membantu untuk menjawab komentar-komentar tersebut, atau kalau misalnya aku ada waktu pasti aku juga akan balas. Alright everyone, itu aja dulu. I see you guys in the next video. Bye!